Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan dan kami uraikan. Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami lebih mengerti, memahami akan kebenaran Tuhan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tolong hamba-Mu di dalam keterbatasan, kekurangan dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, hamba serahkan waktu pembacaan dan penguraian firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin, memelihara kehidupan kita sepanjang bulan Mei dan hari ini kita boleh memasuki di bulan Juni di minggu yang pertama. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan ada baptisan kudus dan sidi dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri dan hati kita untuk menerima perjamuan kudus baik dan di gereja maupun yang di rumah. Mari Bapak Ibu kita akan membuka firman Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga 47. Kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga 47. Ya, pasal 2 ayat 41 hingga 47. Kita akan bicara tentang gereja yang disukai banyak orang. Firman Tuhan berkata demikian. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus berbicara tentang gereja. Ya, gereja itu adalah kumpulan orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kata gereja di dalam perjanjian baru memakai kata eklesia. Eklesia berasal dari kata ex, keluar, dan kaleo, memanggil. Jadi eklesia itu berarti memanggil keluar. Siapa yang memanggil dan keluar dari mana? Yang memanggil kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memanggil kita keluar dari kegelapan. Nah, kalau kita melihat kata gereja dalam perjanjian lama itu memakai kata kahal. Ya, kahal itu ada artinya umat Allah, jemaat Allah. Nah, jadi gereja itu artinya kumpulan orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang
masih hidup di dalam kegelapan. Nah, sekarang kita bisa percaya Yesus Kristus dan menjadi anak-anak Allah, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan dosa, ya, dari kegelapan atau kehidupan dosa. Jadi Tuhan Yesus yang telah memanggil kita keluar dari cara hidup yang lama. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dari firman Tuhan ini, saya mengajak saudara saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya mari kita menjadi gereja, orang percaya, atau jemaat yang baik, yang tidak kembali lagi ke cara hidup yang lama, karena kita sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi gereja, jemaat, orang percaya yang disukai banyak orang, seperti gereja mula-mula, ya, seperti jemaat mula-mula. Karena jemaat mula-mula ada gereja yang disukai banyak orang, dikatakan ya, disukai banyak orang dan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Sehingga gereja mula-mula bertumbuh pesat. Tuhan menambahkan banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita baca tadi, ya, bagaimana Tuhan menambahkan banyak jiwa baru, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang diselamatkan kurang lebih ada 3.000 orang. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita juga rindu supaya gereja kita terus bertumbuh, ya, berkembang, dan banyak orang rindu datang kepada Tuhan untuk bersekutu kepada Tuhan, memuji, menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana menjadi gereja yang disukai banyak orang? Kita harus belajar dari gereja mula-mula. Jadi Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa gereja yang disukai banyak orang atau jemaat orang percaya yang disukai banyak orang itu memiliki 3 keistimewaan. Tiga keistimewaan atau mempunyai 3 ciri khas, yaitu yang pertama, ayat 42, gereja yang hidup dalam kebenaran. Orang percaya yang hidup dalam kebenaran. Ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Jadi Bapak Ibu, supaya gereja disukai banyak orang, yang pertama itu gereja yang hidup dalam kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Yesus adalah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 hingga 32, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa pada saat seseorang mengenal Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka orang itu akan mengerti kebenaran. Ya, orang itu akan mengerti ajaran-ajaran kebenaran, dan ajaran-ajaran kebenaran akan membebaskan, memerdekakan dia dari ikatan ajaran-ajaran lain yang pernah membelenggu hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, gereja atau jemaat mula-mula hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dikatakan. Mereka bertekun belajar firman Tuhan.
dan diajar firman Tuhan oleh rasul-rasul. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka hidup di dalam kebenaran, mereka bertekun belajar firman Tuhan. Apa artinya bertekun, Bapak Ibu? Bertekun itu artinya mereka memegang teguh kebenaran firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Bertekun artinya mereka bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus, apapun yang mereka alami, baik dalam penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, penganiayaan, ya, siksaan, mereka tetap bertahan di dalam Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Bertekun artinya mereka tabah, sabar, kuat belajar firman Tuhan. Itu adalah orang yang bertekun. Nah, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu, dia akan rajin membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu akan menjadi petunjuk hidup di dalam kehidupannya. Firman Tuhan akan menuntun dia untuk mengenal Allah. Firman Tuhan akan memimpin dia kepada keselamatan. Firman Tuhan menjadi pelita, ya, dan terang untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Jadi orang yang hidup di dalam kebenaran, maka orang itu akan rajin, ya, membaca firman Tuhan setiap hari, bersatu teduh, melakukan 4M. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Itu adalah orang yang bertekun, orang yang rajin, orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, mereka rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan, saya katakan tadi, akan menjadi petunjuk hidup, ya, petunjuk hidup, menuntun dia untuk mengenal Allah. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran itu juga dia akan hidup di dalam persekutuan, dikatakan ya Bapak Ibu. Ya, dikatakan di sini mereka menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dengan baik. Mereka memiliki karakter dan tutur kata yang baik sehingga di dalam persekutuan dengan sesama mereka dapat hidup saling melayani, saling mengasihi, saling menolong, saling mengayomi, dan saling mengajar. Nah, itu orang yang hidup di dalam persekutuan. Orang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan hidup di dalam persekutuan. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran juga, dia akan hidup beribadah dan berdoa kepada Tuhan seperti jemaat yang mula-mula, ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, ya, berdoa dikatakan, ya. Jadi Bapak Ibu, mereka hidup beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu adalah satu ekspresi hidup untuk mengungkapkan kasih dan hormat kita kepada Tuhan. Jadi kita ingin hidup memuliakan Tuhan, itu orang yang hidup beribadah kepada Tuhan. Jadi kita beribadah kepada Tuhan karena kita menyadari siapa diri kita dan siapa Tuhan. Kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah sang pencipta kita yang maha kuasa. Maka seharusnya kita sebagai ciptaan menyembah sang pencipta. Ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, selalu beribadah kepada Tuhan, menjadi satu persekutuan yang indah, yang dekat dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, bercakap-cakap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mengundang, ya, setiap hari Rabu, ya, persekutuan doa, kita juga ada doa melalui Zoom, ya, Zoom meeting. Ya Bapak Ibu, luangkan waktulah untuk berdoa bersama-sama untuk pergumulan gereja kita, saudara seiman kita. Kita bisa berdoa bersama-sama di dalam persekutuan doa. Ya, jadi doa hanya 1 jam Zoom meeting. Di rumah tidak kemana-mana, bukalah, ya, Zoom kita bisa berdoa bersama-sama, bersekutu, ya, bersama dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, gereja yang disukai banyak orang. Yang pertama, gereja yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua adalah gereja yang hidup dalam kuasa, ya, gereja yang hidup dalam kuasa. Ayat 43 mengatakan,
maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi Allah memberikan kuasa kepada setiap orang percaya. Ketika saudara dan saya bertobat dan percaya Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka saudara akan menerima kuasa Roh Kudus atau kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus diberikan Tuhan Yesus kepada kita hanya satu kali, yaitu sejak kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati kita melalui surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 13, Bapak Ibu bisa membaca di sana. Rasul Paulus menasihatkan kita supaya kita menjalani hidup yang suci sebagai anak-anak terang dan menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus senantiasa hidup dalam kekudusan, sehingga kita dapat secara terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian dan sebelum terangkat ke surga atau naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, ini adalah satu pesan, janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan Yesus. Kuasa di sini adalah dunamis, artinya kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita melihat Rasul Petrus. Sebelum menerima kuasa Tuhan, Rasul Petrus adalah seorang yang penakut, ya. Dia pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Dia seorang yang lemah dan kurang berani. Nah, setelah Rasul Petrus menerima kuasa Roh Kudus, mengalami kuasa Roh Kudus, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia penuh dengan semangat dan keberanian untuk memberitakan Injil. Dia penuh keberanian memberitakan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ia melakukan mujizat dan tanda sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu membeli diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Rasul Petrus ketika menerima kuasa Roh Kudus, dia penuh keberanian, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Ya, minggu lalu Rasul Eri sudah menyampaikan bagaimana Rasul Paulus sudah penuh keberanian, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Yesus yang disalibkan, yang mati dan bangkit dari kematian. Mereka mendengar firman Tuhan, hatinya sangat terharu, bersedih, tersentuh. Dan mereka menyerahkan diri, berkata, apa yang kami harus perbuat? Kata Petrus, bertobatlah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 3.000 orang dibaptis. Ini adalah luar biasa, pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah Roh Kudus. Ya, pekerjaan Allah Roh Kudus. Rasul Petrus penuh keberanian, ya juga ya kalau kita baca pasal 3, Rasul Petrus penuh keberanian berdoa untuk orang sakit. Ya, ketika Petrus dan Yohanes di pintu gerbang Allah, ia melihat orang lumpuh meminta-minta di depan pintu gerbang Allah. Rasul Petrus dengan iman dan keberanian berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak aku tak punya,
demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Orang lumpuh itu langsung bangkit dan berjalan. Ini adalah pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memakai kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk berdoa, ya. Berdoa kepada orang sakit dan kita bersaksi untuk Kristus. Bersaksi, memberitakan Injil kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah tugas kita sebagai orang percaya. Kita memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka, kuasa Roh Kudus akan bekerja, ya, menggerakkan, melembutkan hati orang itu untuk percaya kepada Kristus. Tugas kita adalah bersaksi, memberitakan Injil. Dia mau percaya, tidak percaya, kuasa Tuhan yang terus akan bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja yang disukai orang. Yang pertama adalah gereja yang hidup di dalam kebenaran. Orang percaya yang hidup di dalam kebenaran. Yang kedua adalah orang percaya atau gereja yang hidup dalam kuasa. Yang ketiga adalah gereja yang hidup dalam kasih. Gereja yang hidup dalam kasih. Orang percaya yang hidup di dalam kasih. Ayat 45 mengatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah adalah kasih, maka Allah adalah sumber kasih. Hari ini kita bisa mengasihi Allah dan sesama karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti ditulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, yang sudah mengalami kuasa Roh Kudus, maka hidupnya akan dikuasai oleh Roh Kudus. Hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya yang terus-menerus dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan menghasilkan yang namanya buah Roh Kudus. Kalau kita baca di Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan bahwa orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus terus menerus, maka dia akan menghasilkan buah roh, yaitu buah kasih. Ada kemurahan, ada kesabaran, ada kesetiaan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada 9 ya. Nah itu ada kasih. Jadi kalau saudara saya terus menerus dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, maka hidup kita akan menghasilkan kasih. Kita melihat Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia adalah seorang pemarah, seorang yang penganiaya, pembunuh orang Kristen. Hatinya berkobar-kobar untuk menyiksa, membunuh, menganiaya orang Kristen. Ya, orang yang emosional, gitu ya, pemarah. Nah, setelah Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, dia sudah mengalami cinta kasih Tuhan, dia diselamatkan Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan, ia berubah menjadi orang Kristen yang penuh kasih dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu, mengapa Rasul Paulus memiliki kasih? Dan dia mengatakan di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 14a, Rasul Paulus berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai saya. Ya, menguasai saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kasih Kristus hadir dalam hidup seseorang, dia akan menemukan hidupnya dilingkupi, dipegang, diliputi dan dikuasai oleh kasih.
Nah, saudaraku, orang yang hidup di dalam kasih, orang itu akan menjalin suatu persekutuan yang indah, yang baik dengan Tuhan. Semakin bersekutu dan bersatu dengan Tuhan, ia akan semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi sesama dengan tulus hati dan saling membagi kasih, perhatian, dan peduli kepada sesama. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya, mereka membagi kasih satu sama lain, mereka menjual segala harta miliknya, membagi-bagikan kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu, membagi kasih, peduli kepada sesama. Gereja saat ini juga melakukan kasih. Gereja saat ini juga membagikan kasih kepada sesama kita, ya, melalui aksi sosial. GKI gereja kita juga melakukan, ya, peduli kasih, membagikan kasih kepada sesama kita yang membutuhkan. Saat ini gereja juga melakukan aksi sosial, membagi sembako, ya, membagi sembako kepada saudara seiman kita yang membutuhkan, yang dalam kesulitan ekonomi, kita bagi sembako. Gereja juga mengadakan pengobatan gratis, ya, untuk lingkungan masyarakat yang sakit, ada pengobatan gratis, ya, untuk jemaat maupun warga masyarakat di lingkungannya. Kita sudah lakukan. Gereja juga memberikan pelayanan diakonia, ya, kepada jemaat yang sakit, memberikan diakonia, pelayanan diakonia, ya, membantu sesama kita yang sakit, yang kekurangan membutuhkan untuk biaya pendidikan, kita juga salurkan diakonia. Ini adalah perbuatan-perbuatan kasih, kita membagi kasih kepada sesama kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan kita untuk menjadi gereja yang disukai banyak orang. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi orang percaya, jemaat Tuhan yang disukai banyak orang, yaitu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam kuasa Tuhan, kita hidup dalam kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita, menguatkan iman kita, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh diberkati Tuhan, dan menjadi jemaat orang percaya yang disukai banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti jemaat mula-mula, mereka sungguh pelayanan diberkati Tuhan, dan pelayanan mereka disukai banyak orang. Gerejanya bertumbuh, bertambah banyak jiwa bagi Tuhan, karena mereka hidup di dalam kebenaran, mereka hidup di dalam kuasa, dan mereka hidup di dalam kasih. Biarlah Tuhan menolong setiap kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan lanjutkan dengan baptisan dewasa dan sidi dan perjamuan kudus. Kami mohon Allah Roh Kudus yang memimpin dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.